Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Bincang Bola spesial PSM Sejati. Hari ini PSM Sejati series kelima dan tema kita hari ini adalah juara setelah penantian 23 tahun. Untuk membahas tema tersebut pada hari ini kita sudah hadirkan secara virtual narasumber kita hari ini Bapak Haji Andi Muhammad Nurdin Halid selaku mantan manajer PSM Makassar. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Puasanya lancar? Amin, amin. Alhamdulillah. Baik, Pak, hari ini kita akan membahas terkait kemenangan PSM nih, Pak. Setelah penantian kita selama 23 tahun, kita akhirnya akan merayakan nanti secara seremonial, Pak, tanggal 16 nantinya di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Mungkin boleh kita minta respon atau pendapatnya Pak Nurdin sendiri terkait kemenangan yang sudah dicapai oleh PSM. Ini kita sudah menanti selama 23 tahun, Pak. Bagaimana melihat euforia kemenangan ini, Pak? Ya, kita mengetahui, memahami bahwa masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat Makassar, masyarakat bola, ya, sangat cinta pada sepak bola, sangat cinta kepada PSM, fanatismenya luar biasa dan susah terkalahkan. Ini dibuktikan dengan setelah kita juara di tahun 2000, Liga ke-6, Liga Indonesia ke-6, kemudian kita tidak juara lagi, tapi supporter PSM itu tidak pernah berhenti memberikan dukungan, memberikan support, motivasi, semangat kepada tim Juku Eja. Ini yang patut kita syukur dan patut kita berikan apresiasi kepada masyarakat Makassar, masyarakat Selatan. Dan juga saya memberi apresiasi yang sangat tinggi kepada pengelola yang tidak mengenal lelah, pantang mundur, membangun PSM, meningkatkan kualitas PSM, sehingga pada akhirnya setelah 23 tahun, kita bisa menjadi juara, PSM menjadi juara. Dan sekalipun ya, belum pernah ada tim yang berturut-turut menjadi juara, tapi saya mengharapkan PSM dengan kualitas yang ada, bahkan kalau perlu di masa datang ditingkatkan lagi kualitasnya, ya. Kerjasama tim, kekompakan tim itu tetap terjaga dan ditingkatkan sehingga bisa mempertahankan piala di PSM sehingga tidak perlu lagi berpuluh tahun untuk menjadikan PSM sebagai juara. Itu harapan saya, Devi. Kemenangan ini dicapai begitu, Pak. Kalau Bapak mungkin kemarin sudah mengikuti berjalannya pertandingan, mungkin Bapak sudah melihat bagaimana kualitas dari pemain PSM sendiri pada laga kemarin, Pak, laga BRI Liga 1, dan juga secara komposisi mungkin, atau dari pelatih, atau mungkin penilaian atau tanggapan Bapak terhadap permainan kemarin, Pak. Ini permainan yang mana nih? Permainan waktu kapan? Yang pada saat kemenangan ini. Dari keseluruhan permainan, Pak. Jadi Devi sejak Liga 2, ketika saya pertama kali menjadi pengelola PSM atas kepercayaan pengurus PSM ketika itu, itulah awal kebangkitan PSM Makassar dari sisi profesionalisme, ya. Bukan lagi dibangun atas dasar fanatisme, tapi dibangun atas dasar profesionalisme. Oleh karena itu, ketika pilihan saya adalah bagaimana kualitas pemain, maka salah satu cara yang saya lakukan adalah kita terpaksa harus mengimpor pemain. So begini, masyarakat Makassar itu, masyarakat Selatan, tidak mau melihat timnya kalah. Apapun caranya PSM harus menang. Sementara sepak bola kita tidak boleh begitu. Sepak bola harus menghadirkan kegembiraan, menghadirkan kesenangan, menghadirkan kekaguman daripada para supporternya, para penontonnya. Harus setiap pertandingan harus disiapkan bagaimana pertandingan itu membuat penonton itu berdecak kagum dalam stadion dan simpati daripada supporter di luar stadion. Oleh karena itu, maka pilihannya adalah supaya di Makassar itu tidak terjadi teror, ya, tidak terjadi kerusuhan, ya. Misalnya kalau PSM kalah, itu pasti terjadi gesekan yang luar biasa, bahkan cenderung ke kerusuhan, ya. Dan oleh karena itu, maka ketika itu hampir setiap tamu klub yang datang ke Makassar itu merasa tidak bisa bermain dengan baik, tidak bisa bermain dengan nyaman karena ada teror dari penonton. Nah, itu permasalahan yang saya lihat ketika itu. Maka jalan keluarnya adalah
saya harus meningkatkan kualitas pemain dalam rangka menciptakan tim yang profesional, pemain yang profesional. Itulah kemudian saya mendatangkan Yusuf Ekodono dari Surabaya. Ketika itu yang pertama kali saya mendatangkan daripada Yeyen Tumena ya dari Primavera. Ketika itu dan beberapa pemain. Itulah awal kebangkitan PSM dibangun secara profesional. Dan itu berlanjut sehingga dari Liga 2 sampai dengan Liga 3 saya menangani itu kita tetap berada di posisi 4 besar, bahkan kita runner up. Kemudian di Liga 4-5 ditangani oleh Pak Andi Latif dengan timnya. Kemudian Liga 6 kembali saya menjadi pengelola itu, dan Liga 7 Liga 6 kita berhasil menjadi juara. Ketika itu permainan PSM itu mampu menyajikan sebuah tontonan yang sangat membuat penonton kita, supporter kita itu berdecak kagum. Kenapa? Karena PSM bermain dengan kualitas yang permainan yang sangat tempo tinggi sehingga menyajikan tontonan yang sangat menarik, sehingga tidak perlu lagi ada teror terhadap pemain-pemain tamu kita. Dan begitu juga PSM ketika bertandang ke luar, melakukan pertandingan di luar kandang itu juga tidak mendapatkan teror. Yang dulu kalau Liga 2, Liga 3 itu, Liga 2 khususnya itu, setiap kita bertanding di luar kita dievakuasi dengan panser. Ya, itu sebagai sebuah perjalanan sejarah PSM. Nah, kalau yang kemarin ini sudah sangat bagus karena sekarang ini dulu juga saya letakkan pondasi sepak bola, industri bola, ya itu ketika saya menjadi ketua PSSI, liga 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 Indonesia itu saya letakkan, saya ciptakan itu sepak bola yang profesional, sebuah cita-cita industri bola dan pentas dunia. Nah, sekarang ini semakin hari semakin profesional. Nah, oleh karena itu tim PSM sekarang tim yang menurut saya sudah sangat profesional dan kualitas tinggi sehingga bisa mengulangi daripada apa namanya mencetak juara untuk kedua kalinya. Itu harapan saya. Permainan kemarin sekalipun tekanan kurang karena hampir semua pertandingan itu tidak ada penonton atau ada penontonnya tapi sedikit. Ya, sehingga tekanan dari dalam stadion itu berkurang sekali. Nah, ini hari harus diantisipasi ke depan. Bagaimana PSM tetap bisa menjadi juara, mempertahankan ini piala ketika ada tekanan. Itu harus diantisipasi oleh manajemen, oleh manajer, oleh official, oleh pelatih daripada PSM. Kalau kualitas sekarang menurut saya sudah cukup bagus ya, sangat bagus. Tinggal bagaimana ketika dia bertanding dengan ada tekanan dari supporter, dari tuan rumah misalnya. Ketika kita tidak menjadi tuan rumah, itu harus diantisipasi ke depan. Gitu deh. Juga kita melihat bahwa peran dari supporter ini sangat luar biasa, apalagi ketika hadir di stadion, mungkin supporter memberikan semangat yang luar biasa kepada para pemain begitu Pak. Dan hari ini juga kita sudah mengundang Pak dari The Maxman, Pak Ocha Alim sudah bergabung bersama kita hari ini. Presiden dari The Maxman, selamat sore Pak. Ya, sore Dek. Baik, Assalamualaikum Pak Nurdin. Waalaikumsalam. Sore, Cak. Apa kabar, Cak? Ya, Alhamdulillah Pak. Sehat kita Kak. Sehat, puasa, lancar. Ya, jadi ini sangat luar biasa karena untuk pertama kalinya ini saya bisa bersama dengan Pak Nurdin. Beliau ini sangat luar biasa, mantan manajer PSM Makassar yang membawa PSM juara dan 2000 dan 2001 kita runner up dan membawa untuk pertama kalinya champion Makassar di tangannya beliau. Jadi saya tahu persis bagaimana Pak Nurdin di kecintaannya terhadap sepak bola khususnya di PSM Makassar. Begitu deh. Baik, Pak Ocha, mungkin kita melihat kemarin PSM dan nanti akan dirayakan atau seremonialnya pada tanggal 16 kemenangan PSM setelah 23 tahun nih Pak Ocha. Mungkin kita minta pendapat dari sudut pandang para supporter nih, utamanya The Maxman Pak, melihat kemenangan ini. Ya sebenarnya ini kemenangan kita ini sebenarnya kan supporter ini nanti datang ke stadion ini sebenarnya hanya untuk merayakan kemenangan karena walaupun PSM dikala 1000-0
tetap juara, tetap mengangkat piala. Nah, ini momen sejarah setelah 23 tahun di zamannya Pak Nurdin baru lagi kita juara. Dan teman-teman supporter karena kebetulan sudah waktu mudik, masuk di waktu mudik Lebaran ini, sehingga mereka ini akan berbondong-bondong masuk ke untuk menyaksikan PSM Makassar. Sebenarnya bukan mereka datang untuk menyaksikan PSM Makassar lagi, tetapi hanya untuk meluapkan kegembiraannya Iya, merayakan betul. kemenangan ini. Dan ini momen 23 tahun ini betul-betul saya bilang sama teman-teman The Maxon bahwa ambil bagian di stadion BJ Habibie ini sebagai momen bersejarah di hidup kita, karena mungkin tidak akan terulang lagi sama dengan Pak Nuri 23 tahun yang lalu. Orang-orang yang sudah mendahului kita, Pak Heri Pati tidak merasakan. Pak Heri Pati kan supporter Dengkot, supporter PSM Makassar, siapa yang tidak mengenal beliau di kancah support nasional. Tetapi beliau tidak melihat 23 tahun itu karena beliau lebih cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Dek. Baik, kalau dari The Maxman sendiri Pak, apakah sudah ada rencana akan seperti apa nanti perayaan euforia dari kemenangan pada tanggal 16 nanti Pak? Ya, sebenarnya pada saat tanggal 30 lalu itu kita sudah merayakan tanggal 30 waktu melawan Madura United, itu Iya. kita sudah euforia karena kita sudah menang di situ dan sudah dipastikan bahwa PSM juara. Nah, bayangkan euforia supporter PSM Makassar itu 10.000 orang itu tumpah ruah di jalan-jalan protokol Kota Makassar, dan itu konvoinya sampai jam 3 pagi. Sampai jam 3 pagi. Karena saya balik di rumah itu nanti sudah mau bunyi masjid itu baru saya tiba di rumah. Itu berarti jam 4 itu baru saya selesai konvoinya. Nah, ini nanti di kita bisa melihat nanti bagaimana euforia dari Stadion BJ Habibie sampai ke Makassar, karena sudah pasti akan macet total. Nah, tadi saya baru ikut rakor dengan Kapolda di salah satu hotel di depan Polda, ini mengantisipasi kemacetan itu. Nah, The Maxman setelah pertandingan nanti, karena kan diperkirakan ini akan selesai jam 2 dengan segala macam aktivitasnya, penerimaan piala. Nah, bisa dipastikan bahwa ini akan macet total di Kota Parepare. Nah, The Maxman dengan supporter PSM Makassar lainnya itu sepakat untuk setelah pertandingan itu langsung balik ke Makassar dan untuk mempersiapkan tanggal 17 pawainya lagi. Karena kalau mereka tinggal di Parepare, sudah pasti mulai dari Parepare, Baru, Pangkep, Maros, masuk di Makassar itu macet total. Bisa kita 24 jam lagi di jalan, karena kita tahu bahwa animo masyarakat ini melihat timnya setelah 23 tahun baru juara itu sangat luar biasa. Pada zamannya saja Pak Nurdin waktu 2000 kita menang, itu sampai mulai dari bandara, karena kebetulan waktu itu saya ikut juga dengan rombongan, karena saya waktu itu dipercayakan sama Pak Nurdin mendampingi tim, ya Pak Nurdin ya. Ya, betul, betul. Sehingga saya tahu persis bagaimana perkembangan tim, bagaimana kondisi di lapangan. Nah, itu sampai kita tiba jam siang, sampai jam 2 pagi itu masih kita pawai. Dan itu macetnya luar biasa. Bisa dibayangkan ini kalau dari Parepare sampai Makassar, kalau tidak supporter PSM Makassar balik ke Makassar dulu, ini sangat luar biasa. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur dua momen bersejarah ini di zamannya Pak Nurdin dengan sekarang ini bisa saya rasakan euforia itu. Dan alhamdulillah memang saya berharap memang orang gila seperti Pak Nurdin ini harus selalu ada di Makassar. Bisa
bayangkan kalau Pak Nurdin bisa apalagi nih mengambil lagi PSM Makassar ini sangat luar biasa. Dan yang kita harapkan yang bisa membangun stadion kembali itu ya orang-orang gila seperti Pak Nurdin ini, karena Iya, iya. seluruh seluruh waktu, tenaga dan finansialnya itu memang asli dikorbankan untuk PSM Makassar. Dan alhamdulillah kita bersyukur karena ada lagi orang yang bisa membawa PSM juara. Begitu deh. Baik, artinya nanti akan ada perayaan lagi ya Pak pada tanggal 17 setelah dan juga tanggal 16 setelah seremoni. Kita akan lihat nanti bagaimana perayaan dari teman-teman supporter dan seluruh pihak yang mendukung PSM pada hari itu. Dan nanti Ya, kalau sampai subuh Pak bisa sahur on the road juga ya. sekalian. Dan saya Iya, iya, yakin iya. Pak Nurdin pasti akan datang ke Makassar untuk merayakan itu. Karena memang Baik. kecintaannya itu sangat luar biasa. Teman-teman supporter tidak meragukan lagi kecintaan Pak Nurdin terhadap PSM Iya. Makassar. Apalagi ini sementara juara, insya Allah saya yakin dan percaya Pak Nurdin pasti akan berbaur dengan supporter. Dan So, pasti masih merasa mengingat bahwa Pak Nurdin ini masih muda kembali. Yang itu obat awet muda menurut saya. Ya, boleh sekalian nostalgia juga bagi Pak Nurdin ya Pak. Mungkin nanti pada perayaan itu Pak akan juga ikut bergabung atau seperti apa Pak? jadi saya juga ucapkan selamat ya kepada Adinda Ocha dengan seluruh tim supporter dari The Movement karena terus terang saja inisiasi awal itu di samping saya bangun tim secara profesional juga didukung oleh supporter yang luar biasa. Ada supporter yang luar biasa fanatik, ada yang juga fanatik dan dengan cerdas itu yang dilakukan oleh Ocha dengan kawan-kawan itu saya terima kasih. Dan soalnya gini, dalam sepak bola itu peran supporter itu sangat besar, sangat tinggi itu ya. Ketika tim lemah ya, kurang semangat, peran supporter itu lebih dominan Iya. daripada pelatih, daripada manajemen. Saya sangat sangat merasakan itu ya, sehingga dulu zaman saya setiap bertanding keluar ya saya beberapa minimal 50 orang supporter saya bawa. So apa? Saya ingin menerangkan kepada PSM bahwa pemain-pemain PSM bahwa Anda harus berjuang habis-habisan. Coba bayangkan itu rakyat, masyarakat datang meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan istrinya, anaknya dan sebagainya hanya untuk mendukung Anda. Dan itu motivasi tersendiri bagi tim. Dan insya Allah saya terus akan memberikan support kepada PSM. Dan Adinda Ocha saya sering atau biasa saya memberikan masukan kepada waktu Api masih manajer, saya ketemu, saya kasih masukan bahwa manajemen bola itu berbeda dengan manajemen perusahaan, berbeda dengan manajemen yang lain. Dia punya karakter sendiri dan tidak cukup dengan satu manajemen itu. Semua karakter pemain, kalau ada 20 pemain, 20 pemain kita harus paham karakternya. Dan alhamdulillah saudara Munarfi, Adinda Api itu telah mendengar masukan saya sehingga bisa sebagian itu menjadi motivasi, sugesti bagi tim PSM. Dan mungkin orang tidak melihat saya dulu pernah mendatangi PSM dibuat acara pada sebagainya, saya datang memang tidak bisa seperti dulu Ocha karena kesibukan di Jakarta yang luar biasa, tapi PSM tidak pernah lepas di hati saya, itu yang pasti Ocha. Pasti Pak, sudah pasti Pak. Dan Baik, terus PSM akan support sejati ya Pak. sekarang ini insya Allah mudah-mudahan sebab saya membuat sedih itu ya. Iya. PSM punya stadion itu waduh luar biasa itu Ocha. Iya, betul Pak. Nah, Dan saya harus apa jauh-jauh ke Parepare, pasti di yang Parepare salah gitu ya. Ya, Baik. ini harus kita perjuangkan, harus terus. Dan saya di pusat insya Allah akan berjuang ya. Mudah-mudahan tahun-tahun mendatang bisa kita wujudkan untuk kita tidak bisa mengharapkan PBD, tidak bisa. Kita harus mencari investor, ya kita harus menggugah pemerintah pusat supaya APBN. Kalau APBN bisa, itu kalau APBD mungkin agak berat, mungkin perlu waktu yang lama. Sementara PSM sudah membutuhkan sekarang itu stadion karena suatu keanehan terjadi ketika sebuah tim juara tapi tidak punya stadion, apalagi yang namanya markas itu ya, tidak punya tempat untuk berlatih, tempat untuk kedepannya ini PSM harus memiliki sarana yang lengkap itu. Tidak boleh seperti sekarang. Zaman saya dulu luar biasa.
ke gua latihan, ke Suku Minasa latihan, itu di mana-mana cari latihan susah kita mencari tempat latihan, apalagi mau fitness, mau berenang, mau dan sebagainya. Nah, sepak bola modern itu harus dibangun dengan sport science. Nah, oleh karena itu tentu saya menyarankan kepada pengelola PSM untuk menyempurnakan daripada seluruh infrastruktur yang berkaitan dengan sarana sehingga PSM jangan menunggu berpuluh tahun lagi baru juara, Cak. Ya, Insya Allah mudah-mudahan tahun depan, 5 tahun depan PSM juara lagi itu. Amin, amin. Ya, karena Baik. sepak bola itu betul-betul bukan hanya sekadar olahraga, ya. Sepak bola itu menjanjikan persatuan, ada interaksi sosial, ada geliat ekonomi, ya, ada kegembiraan, ada kebahagiaan. Tidak ada olahraga lain yang bisa menciptakan kebahagiaan sama dengan sepak bola. Bayangkan sepak bola bisa menunda orang sholat, bisa menunda orang ke gereja, ya, karena ada pertandingan. Dulu PSM secara langsung itu menjelang maghrib. Jadi biasa orang buru-buru setelah maghrib, tidak berdoa lagi karena mau melihat lagi PSM. Itulah sepak bola. Itu ketika Amerika tuan rumah Piala Dunia tahun 94, itu Clinton pidato bahwa sepak bola yang mampu menghipnotis dunia. Nah, oleh karena itu pengelola sepak bola harus sadar tentang itu bahwa dengan menangani bola, kenapa apa namanya masyarakat itu selalu menghendaki timnya juara, timnya menang. Ya karena disitulah kegembiraannya. Sekalipun Ocha, sepak bola tidak identik dengan juara. Juara sebuah kebutuhan. Tapi sepak bola identik dengan permainan yang cantik, permainan yang menarik, permainan yang enak ditonton. Sehingga sekalipun tim kalah, supporter tidak marah. Karena permainan yang menarik, permainan yang enak ditonton, permainan yang menggembirakan, permainan yang membuat decak kagum daripada penontonnya. Itulah sepak bola kita. Itu. Baik, artinya sepak bola ini memang sebuah bukan hanya sekadar permainan ya Pak, tetapi mampu membangkitkan banyak sektor begitu dan juga semua orang bahkan seluruh dunia kalau sudah berbicara sepak bola kayaknya semua sudah bersatu begitu ya Pak. Baik, mungkin untuk Coba saja Devi ya, kalau selalu ada pertandingan di sebuah ya, stadion, coba siapa yang jual teh kota, teh botol, kacang goreng, kacang betul rebus, betul Pak. jagung rebus, siapa yang jual itu rokok? Itu ada pengusaha kecil. Dan berapa orang, ya kalau di Stadion Matuangin dulu ada 20.000, 25.000, minimal 5.000, 10.000 orang yang beli rokok, beli jagung, beli Betul. kacang, beli apa dan sebagainya. Geliat ekonomi itu luar biasa. Dan yang paling penting ada interaksi sosial. Luar biasa di situ tidak mengenal dari mana, kau dari Baru, kau dari Pangkep, kau dari Bode, kau dari Jawa, kau dari Madura, dari mana, dah kenal. Di samping kirikannya dan dia tidak kenal. Nanti dalam stadion dia kenal gitu. Ya beda misalnya kalau Backman kan memang sudah satu ini. Tapi supporter lain, penonton lain itu khususnya di tribun tertutup itu dari aneka latar belakang bisa berinteraksi dan semua menyatu mensupport daripada timnya PSM. Itu luar biasa sepak bola itu. Ya. Pak Ocha mungkin juga punya pengalaman seperti demikian Pak ketika dari dulu sudah sejak lama menonton PSM dan akhirnya banyak ketemu orang-orang baru, supporter baru di stadion dan banyak akhirnya punya banyak kenalan dan mungkin ada keseruan-keseruan Pak pada saat menonton PSM baik itu di Sulawesi Selatan ataupun harus keluar pulau Sulawesi Selatan Pak. Iya, ini sangat luar biasa dan sebenarnya terbentuknya The Maxman itu karena kegelisahan pemain-pemain PSM waktu di eranya Pak Nurdin dan alhamdulillah Pak Nurdin juga terlibat memediasi terbentuknya ini supporter The Maxman. Alhamdulillah dari karena biasanya kalau kita pakai itu di rumahnya beliau juga kita rapat. Nah di situ kita rapat itu sampai Pak Nurdin bilang ya bagaimana ini bisa besar ini The Maxman ini. Alhamdulillah banyak yang Pak Nurdin bantu The Maxman mulai dari pengadaan alat, terus fasilitas fasilitas tiket karena Tapi kantornya sudah ada, kantornya sudah ada kantornya. belum ada Kak. Dulu kan, Biasanya dulu masih kan, disewa, dulu kan sewa, masih sewa terus ya. masih sewa Kak. Sudah harus punya kantor tetap itu, Iya. itu. Mudah-mudahan Pak Rudi nanti bisa kasih gitu. Nah, insya Allah, insya Allah. Iya, Nah, mudah-mudahan kalau ya, Pak. ada itu harus ada, sehingga bisa apa namanya, bisa menjual merchandise itu. Nah, Iya. supporter itu kalau bisa, Cak, bentuk dalam bentuk koperasi. Anak saya support.
Nah, buat Oh koperasi, iya, koperasi main koperasi. Itu. Nah, nanti kemudian seluruh perlengkapan daripada PSM kita minta sama pengelola, sama Boswa supaya diserahkan kepada koperasi The Backman gitu. betul betul Baik. Pak. Bagus sekali tuh Pak. Itu Nah, kita mau cita-citakan itu Pak. Sudah lama juga. nanti kalau Artinya saya di bukan, Makassar kita heeh. diskusi tentang itu ya, Oca ya. Iya Kak, iya Kak. Dan sekarang ini, alhamdulillah sekarang ini The Maxman itu ya bukan pertama supporter kreatif di Makassar, tetapi alhamdulillah The Maxman pencetus lahirnya supporter damai di Indonesia. Bagus, Nah, bagus. karena kenapa saya bilang begitu? Kan PSM Makassar itu kan bonek. Pak Iya, Nurdi kan tahu iya, bagaimana bonek dengan PSM Makassar. iya. Waktu Liga 8 itu, waktu kita runner up, itu kan berkelahi di stadion di stadion utama Senayan. Iya, iya. Nah, disitulah bila Pak Nurdin charter kapal laut itu full. Jadi semua supporter itu yang naik itu supporter PSM Makassar, tidak ada yang lain. Penumpang malah ketakutan karena melihat itu. Nah, Iya. ini perannya Pak Nurdin dan itu yang saya tidak bisa lupa seumur hidup. Karena kenapa? Karena satu kapal itu diisi oleh semua supporter PSM Makassar dan ya sampai sekarang jasanya Pak Nurdin terhadap supporter itu tidak kita lupakan. Kenapa? Karena waktu itu kan memang masa-masa krisis juga. Tidak ada uang, tidak ada apa, dan Pak Nurdin mau memberikan semua itu buat supporter PSM Makassar. Dan alhamdulillah The Maxman sekarang supporter bonek itu sangat bersaudara dengan dengan supporter PSM Makassar. Makanya sekarang satu-satunya supporter klub sepak bola yang tidak ada musuhnya itu sekarang PSM Makassar. Oh, bagus. Nah, inilah yang ditanamkan eh, Pak Nurdin Halid sehingga karena saya ingat waktu ikut dengan beliau, saya ingat kata-katanya Pak Nurdin bahwa supporter itu bisa damai kalau pemimpinnya pertama yang bisa melakukan itu dan punya keberanian. Dan alhamdulillah hari itu saya memiliki keyakinan bahwa apa yang diucapkan oleh Pak Nurdin itu benar. Dan alhamdulillah saya ke Bonek waktu itu, saya bilang saya undang Bonek, memang ketuanya ya memang disegani sekali itu datang ke Makassar. Saya bilang kamu datang ke Makassar semua biaya saya yang tanggung. Karena itu tadi, karena Pak Nurdin saya bisa melakukan itu, satu kapal satu satu kapal itu bisa dia ini. Nah, kita hal-hal kecil saja masa kita tidak bisa lakukan, dan alhamdulillah sekarang semua yang pernah musuhan dengan supporter PSM Makassar, Bonek, The Jack, Barito, semuanya jadi sahabatnya sekarang supporter PSM Makassar. Nah, itu karena The Maxman mau melakukan, dan yang melakukan memang punya niat yang baik, sama dengan niat dari Pak Nurdin waktu itu yang saya ingat bahwa ini akan baik selama kita punya niat yang baik. Begitu deh. Baik, artinya ini juga menjadi suatu kemajuan ya Pak dari supporter, karena kita melihat bahwa anggapan masyarakat terhadap supporter itu anarkis, mungkin suka ricu dan sebagainya. Tetapi dengan adanya pembuktian ini bisa kita sampaikan juga kepada masyarakat bahwa sekarang supporter PSM sudah aman, damai, tentram ya Pak. Iya betul, karena kita lihat sekarang walaupun The Maxman bukan The Maxman ini kan pencetus lahirnya supporter kreatif di Indonesia Timur. Pencetus lahirnya supporter damai di Indonesia. Nah, sekarang di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua itu The Maxman sudah ada. Di Sulawesi Selatan itu semua sudah mengakar. Di 24 kabupaten di Sulawesi Selatan itu The Maxman ada di situ dalam bentuk Suna dan Korwil. Nah, oleh Kalau di karena itu, Makassar itu Oca, oleh karena itu udah bagus sekali tuh, itu langkah teruskan itu. Saya minta sekali, mengharapkan sekali Oca bentuk koperasi. Ya kebetulan saya juga orang koperasi dan saya support habis. Saya support itu untuk mewujudkan itu. Nanti saya berikan modal awal sehingga nanti
tidak perlu kemana-mana mau beli tiket, mau beli seragam, mau berangkat mau support itu karena ada penghasilan dari koperasi. Itu di luar negeri itu Iya. supporter-supporter Manchester United itu ada koperasinya itu, semacam koperasi itu di Iya. di Makanya kan, beberapa negara-negara maju itu dikelola dengan koperasi gitu. Nah, oleh karena itu nanti kita akan minta kepada pengelola, misalnya penjualan tiket apa dan sebagainya tangani oleh koperasi The Backman gitu. wah luar biasa itu Pak. Ya. Itu kita Jadi punya memang cita-cita Pak, karena selama ini kita masih kontrak, ini kita punya mabes. Lumayan juga kontraknya 80 juta per bulan. ya saya tahu karena dulu kan pernah itu kan. Tahun. Ya mudah-mudahan nanti dia ada apa lagi nih petunjuk tak Kak, supaya ini pengelolaan supporter jauh lebih bagus, apalagi kan kita Kira ini ketua penting koperasi. karena sepak bola tidak bisa tanpa supporter. Iya. Bagaimana sepak bola kalau tanpa penonton? Coba bayangkan sekarang beberapa Mm-mm. pertandingan kan tidak ditonton oleh supporter kan. Nah, itu Iya, pemain juga merasakan itu ya. Dan betul. itu tidak menciptakan kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan bagi masyarakat itu. Nah, oleh karena Iya. itu peran supporter itu sangat penting, sangat strategis dalam membangun sebuah sepak bola modern, sepak bola yang profesional. Nah, oleh karena itu supporter juga tidak boleh menjadi pengemis, Ocha itu. Nah, oleh karena Betul itu Pak. harus memiliki kemandirian. Nah, kemandirian itu bisa dibangun dengan kita jadikan dia sebagai suatu usaha. Dan yang paling cocok itu adalah koperasi. Nah, kalau ini nanti Ocha silakan itu dengan teman-temannya. Kalau itu sudah nanti saya guidance nanti untuk pembentukannya, kemudian modalnya dan sebagainya itu bisa kita lakukan sehingga di suatu saat betul-betul memang itu ada di hati seluruh rakyat Indonesia. Iya. Alhamdulillah, amin Pak, amin Pak. Itu yang kita Baik, punya artinya itu cita-cita. ada masukan dan juga nanti mungkin akan dimodali ya Pak untuk The Maxman, dan juga ini bukan hanya sebagai teman-teman berkumpul untuk nonton bola, bersupport, tapi juga bisa sekalian melatih bagaimana berkooperasi, berwirausaha begitu ya Pak, yang lebih kreatif, supporter yang lebih kreatif biar nanti menghasilkan juga kalau mau nonton kemana-mana sudah gampang, sudah punya finansial sendiri, jadi tetap bisa selalu mendampingi PSM dimanapun berlaga begitu ya Pak. Ya. Amin, ya Allah. Baik, mungkin Pak selanjutnya kalau Pak Nurdin mungkin kita ingin flashback sedikit nih Pak, setelah beberapa bertahun-tahun Bapak mengikuti PSM atau berjuang dan juga berdedikasi untuk PSM, mungkin kita ingin minta pendapatnya Pak. Pak Nurdin melihat PSM yang dulu dan PSM yang sekarang, artinya PSM dari tahun ke tahun seperti apa Pak? Jadi waktu pertama kali saya menangani PSN tahun 94 itu memang tantangannya luar biasa, gitu ya. Karena tidak hanya dari sisi finansial, tapi bagaimana yang pertama saya lakukan adalah bagaimana meyakinkan supporter. Karena waktu itu hampir jadi gini, ketika kita bertanding keluar itu away, kenapa PSM ini dimusuhi semua? Gitu. Kita hampir semua stadion kita dievakuasi dengan panser, bahkan ganti baju tentara, baju kita buka pakai baju tentara. Saya kemudian mengevaluasi, ini apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa kita mau membuat orang senang, tapi justru kita yang menderita, nyawa taruhannya gitu. Nah, ternyata itu balas dendam. Karena tim kalau datang ke Makassar, itu supporter PSM Makassar tidak mau tahu, yang penting PSM harus menang, tidak boleh, bahkan di dalam stadion itu tertulis ini kan apa namanya ini kandang maca, apa kandang ini, wah ini tidak boleh menang di sini, apa boleh, bola boleh lewat tapi orangnya tidak boleh lewat, wah itu luar biasa itu. Nah, sehingga waktu itu pilihan saya adalah bagaimana supaya bisa menyajikan tontonan yang menarik, tontonan yang bisa membuat dicengkam supporternya, itu harus tingkatkan kualitas daripada pemain. Di situlah awalnya PSM saya buat secara profesional. Untuk pertama kali PSM kita namanya ada kontrak pemain. Ya, ada kontrak pemain, ada gaji yang tetap setiap bulan sehingga pemain tidak takut cedera dan sebagainya, sekalipun tidak boleh cedera, tidak takut cedera karena cedera pun itu kalau apa namanya gaji tetap jalan, kontrak tetap jalan, ya kecuali bonus yang berkurang untuk mereka tidak bermain misalnya, tapi dia sudah ada kepastian terhadap kesejahteraan mereka. Itu yang saya bangun itu ketika itu. Yang kedua menghadapi masyarakat. Itu sampai almarhum Pak Andi Matalata itu pernah memanggil saya. Wah, saya dikasih arahan, dimarahi dan sebagainya. Tidak boleh mengambil pemain dari luar. Sekaligus saya yakinkan beliau bahwa mengambil pemain luar itu untuk mengangkat daripada kualitas pemain PSM, sekaligus ada transfer kualitas kepada pemain-pemain Makassar. Itu sekalipun beliau tidak terima, saya jalan terus. Tapi akhirnya kemudian setelah
eh, perubahan sikap, mindsetnya supporter itu berubah, ya. Kemudian PSM bisa berprestasi karena waktu itu, Debbie, PSM itu tidak hanya runner up, semua pertandingan yang kita ikuti di luar negeri PSM juara, ya. Kita ke Thailand kita juara, kita ke Bangladesh kita juara, kita ke Medan kita juara, kita Manado kita juara, ya. Pak Marahlika kita juara, Mangindan Cup kita juara waktu itu. Jadi prestasi PSM memang luar biasa. Itu apa? Karena peningkatan kualitas pemain. Sehingga supporter secara perlahan tapi pasti ada perubahan sikap. Dia mendukung timnya bukan dalam kerangka teror, tapi mendukung timnya seperti yang dilakukan oleh Ocha gitu, mendukung timnya dengan kreativitas, dengan semangat, dengan apa namanya, dengan tabuhan kendanya luar biasa. Nah, itu bukan dengan teror. Nah, ini kemudian mengangkat daripada prestasi PSM. Nah, sekarang itu bukan tantangannya lebih mudah sekarang ini, tapi tantangan sekarang justru juga dengan yang berbeda, tapi juga tidak mudah, yaitu tantangan profesionalisme itu. Nah, peningkatan kualitas pemain harus berbarengan dengan peningkatan kualitas kesejahteraan. Nah, kalau sekarang, tapi sekarang agak mudah sedikit karena sponsor sudah banyak. Zaman saya hampir tidak ada sponsor, ya. Kalaupun ada, tidak sangat tidak memadai. Itu keluar dari kantong sendiri itu pada saat itu. Nah, kalau sekarang ini sudah, karena sudah profesional, dan itu alhamdulillah saya letakkan ketika saya ketemu PSSI waktu itu. Nah, sehingga sudah menuju kepada industri bola, sekalipun itu tentu tidak cukup, tetapi sudah paling tidak 70-80% itu sepak bola kita sekarang sudah dibangun dari sponsor, sehingga sudah ada apa namanya pendapatan penghasilan yang memadai, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan pemain dan sebagainya. Dulu zaman saya tidak ada sama sekali kontribusi dari PSSI. Ya, kalau sekarang sudah miliaran itu kontribusi PSSI untuk klub itu. Ya, mulai dari zaman saya itu sudah kontribusi PSSI setiap musim. Karena sekarang sudah ada TV right, ya, sudah ada berbagai sumber pendapatan penghasilan yang dilakukan oleh operator PSSI, sehingga bisa memberikan kontribusi subsidi untuk klub-klub itu. Nah, di zaman saya dulu menangani PSSI sama sekali nggak ada dari PSSI gitu. Nah, oleh karena itu sekarang adalah membangun PSM untuk lebih profesional, lebih berkualitas. Itu adalah sebuah impian yang mudah, bukan mudah, yang bisa dilaksanakan secara baik. Tinggal bagaimana memanage daripada potensi yang ada, baik potensi pemain yang dari Makassar maupun dari pemain-pemain yang didatangkan dari luar, maupun potensi sumber pendapatan, sumber penghasilan daripada klub. Ini sekarang ruangnya sangat terbuka dibanding zaman saya dulu. Jadi ada progres yang cukup bagus, karena memang saya tahun 2005 itu mencanangkan namanya isi 20 PSSI industri bola menuju pentas dunia. Nah, sekarang PSM juga sudah melakukan itu. Alhamdulillah, beberapa PSM yang telah menjadi, atau pemain-pemain dari Makassar menjadi pemain nasional. Saya sangat mengagumi penampilan siapa namanya, Cak Asmawi ya, Asmawi ya. Asmawi ya, Asnawi, Asnawi Asnawi, Pak. Mangkualam. Asnawi. Oh, itu saya kagum sama anak itu, anaknya War Muharram itu. Militansinya luar biasa, sekalipun berbeda dengan bapaknya. Kalau itu bapaknya, Masya Allah, itu bola bisa lewat, tapi pemain tidak bisa lewat. Kalau si Asnawi ini luar biasa, skillnya luar biasa itu. Nah, kita harus melahirkan pemain-pemain seperti Asnawi itu dari Makassar itu. Bibit-bibit pemain kita itu talentanya luar biasa itu, pemain bola di Sulawesi Selatan itu. Tinggal sekarang bagaimana PSM harus ada tim, atau ada sumber daya manusia yang khusus untuk pencarian bakat, sehingga ada kesinambungan daripada pemain-pemain PSM, tidak semata-mata untuk pemain dalam negeri, tidak usah kita ngambil dari luar gitu. Saya kira gitu deh. Ya baik, perjuangan kita sudah melihat bahwa perjuangan dulu ya Pak sangat berbeda dengan sekarang. Kalau dulu sulit sekali mencari sponsor, sekarang sponsor sudah berdatangan tanpa dicari begitu ya Pak. Dan itu juga salah satu hal yang bisa untuk memajukan PSM karena supporter sudah karena sponsor sudah berdatangan. Tinggal sekarang kita melihat bagaimana kita memajukan atau membentuk kembali, membangun kembali PSM dari sektor lain mungkin, dan juga kalau dari supporter sendiri, Pak Ocha melihat ini sudah sejak lama mendukung PSM, mungkin melihat PSM dari tahun ke tahun seperti apa, Pak Ocha? Halo Pak Ocha, mungkin suaranya belum tersambung. Iya, Oke. yang dikatakan tadi Pak Nurin bahwa sepak bola kita ini semakin berkembang sangat baik. Kalau dulu
penonton itu sampai di zamannya Pak Nurdin itu sampai di center back, sampai di pinggir. Terus karena aturan-aturan PSSI itu belum ada waktu itu, belum kuat. Sanksinya itu belum sedasar seperti sekarang, sehingga yang dikatakan tadi Pak Nurdin bahwa akan terjadi aksi balas membalas. Kenapa? Karena supporter PSM Makassar itu mewajibkan pemain timnya harus menang, begitupun lawannya, sehingga apa yang terjadi ya pasti akan balas membalas. Jadi yang dikatakan tadi Pak Nurdin, kalau di Gresik kita pernah naik Barakuda, di Barito saja yang notabene banyak orang Bugis Makassar, itu tetap juga kita dievakuasi dengan mobil Barakuda di Bandung, di Surabaya lebih-lebih. Nah, sekarang zaman berubah, sanksi akan menunggu kita. Kalau jangankan apa pelemparan, nyalakan saja player itu sudah sanksinya luar biasa. Satu player itu 50 juta. Kalau dulu tidak ada, sehingga tekanan-tekanan dari supporter itu ya memang sangat kuat. Nah, sekarang tekanannya sudah berubah dengan bernyanyi, memberikan dukungan kepada timnya dengan kreativitas, tetapi alhamdulillah sekarang dengan eh, apa yang disandang oleh The Maxman sebagai supporter, pencetus lahirnya supporter damai dan diikuti semua supporter-supporter di seluruh Indonesia. Alhamdulillah sekarang supporter kita semakin dewasa, walaupun masih ada yang berbuat norak, yang bisa sampai membahayakan timnya. Nah, itu deh. Baik, itu juga salah satu bentuk bagaimana para supporter ini tetap menjaga perdamaian ya Pak, dan juga bagaimana mendukung PSM itu dengan cara-cara yang lebih kreatif. Mungkin dari The Maxman ada divisi musik, kemudian nantinya Iya, sekarang juga sudah ada media sosial Pak, kita bisa mendukung melalui media sosial, euforianya kita bisa lihatkan di betul. situ, dan sudah tidak usah lagi kita saling bermusuhan antar supporter lain begitu ya Pak. Dan sekarang Betul. syukurnya The Maxman menjadi pencetus supporter damai gitu ya Pak. Iya, dan itu sudah masuk di Asian Football sebagai supporter terbaik di Indonesia. Walaupun kita bukan supporter pertama kreatif, tetapi Asian Football itu menobatkan The Maxman itu sebagai supporter terbaik di Indonesia. Kenapa? Karena itu tadi. Karena pergerakannya di mana-mana, di hampir semua wilayah di seluruh Indonesia sudah terbentuk. Terus diikuti oleh, di copy paste oleh supporter-supporter lain. Jadi kalau ada The Maxman itu, insya Allah sudah pasti ada The Jack, ada Boboto, ada Bonek, dan supporter-supporter lain. Nah, alhamdulillah ini akan berdampak positif juga kepada tim kita, tim Garuda. Kenapa? Karena kemarin waktu saya bertemu dengan Ketua Umum Iwan Bule, waktu itu sebelum beliau diganti, saya bilang begini, Pak, kerusuhan supporter itu terjadi karena stewardnya itu bukan dari supporter. Kalau The Maxman sekarang ini itu minta sama pengelola khusus untuk The Maxman. Jadi The Maxman itu stewardnya itu sekarang itu anggota The Maxman. Kenapa? Karena dan yang saya pasang itu orang-orang yang disegani. Jadi kalau ada yang mau rusuh, ada yang mau ricuh, itu mereka langsung tangannya saya nunjuk, itu sudah mereka tidak bergerak lagi. Makanya waktu di stadion itu beberapa kejadian waktu rusuh di areanya The Maxman itu yang diam, tidak ada yang tidak ada apa-apa dan tidak diserang oleh polisi, aparat kepolisian, karena mereka The Maxman diam. Nah, supporter lain itu kelompok lain di tempat lain itu yang diserang balik. Karena kenapa? Karena itu tadi, karena kita sudah menitipkan, sudah menanamkan kepada anak-anak Maxman bahwa kalau kita damai, maka labellah semua. Karena kita ini mau nonton 2 kali 24 jam. Dua kali 45 menit, dan kita mau merasakan
nonton itu enak. Dan sekarang dulu di zaman era perserikatan dan sebelum The Maxman ada, itu dihitung jari perempuan, anak-anak yang datang nonton. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensinya bahwa supporter itu beringas. Dan sekarang alhamdulillah ini lebih humanis. Kenapa? Karena sudah ada anak-anak, perempuan yang ikut juga datang nonton di stadion. Nah, itu mungkin perbedaan sekarang dengan zaman dulu. Gitu deh. Baik, artinya sekarang sudah kalau mau nonton tidak perlu khawatir lagi gitu ya. Mau Jangan perempuan, mau khawatir lagi. anak-anak nonton bareng itu sudah aman damai, tidak ada lagi ricuh-ricuh yang disebabkan oleh supporter karena sekarang sudah teratur begitu ya Pak. Dan juga Pak Nurdin mungkin kita ingin meminta pendapat Bapak tadi setelah kita melihat kemajuan dari supporter, bagaimana mereka bisa damai hingga hari ini dan juga diakui sebagai supporter terbaik di Indonesia. Mungkin Pak, kalau dari PSM sendiri untuk kedepannya nih Pak, kita kan setelah dari kemenangan ini pastinya nanti akan melalui lagi beberapa kompetisi, masih banyak kompetisi yang menanti kita di depannya. Mungkin apa yang perlu untuk dibenahi dari PSM sendiri, dari supporter juga tadi sudah kita lihat kemajuannya untuk beberapa laga ke depan Pak. Ya, saya kira kalau soal teknik ya, strategi itu tugas pelatih itu ya. Tapi manajer tidak boleh lepas dari tanggung jawabnya untuk meminta pertanggungjawaban daripada pelatih berkaitan dengan taktik, strategi dan latihan setiap pemain, sehingga pelatih tidak merasa berkuasa sendiri. Kalau zaman saya dulu pelatih itu repot itu karena eh, dari hari ke hari saya minta persentase ke saya apa yang dilakukan hari ini, bagaimana peningkatan kualitas individu, bagaimana strategi yang akan dihadapi untuk menghadapi sebuah pertandingan. Jadi setiap dulu baik saya di PSSI maupun dia paling di PSM, boleh tanya Pak Samsudin Umar itu dengan Om Basri itu repot menghadapi saya karena tidak mudah dia karena saya detail betul ya. Saya tanya betul kepada Pak Basri, kepada Samsudin Umar ya, mulai dari pola, taktik, strategi, siapa yang diturunkan, siapa ini, dan bagaimana latihannya setiap hari, bagaimana kondisi pemain, bagaimana gizinya, ya, bagaimana kondisi kesehatannya dan sebagainya, semua sangat detail saya tangani. Nah ini penting sekali karena manajemen bola itu saya sampaikan tadi itu berbeda dengan manajemen lainnya. Itu kita harus memahami semua kondisi, semua karakter, semua sikap perilaku daripada individu-individu per pemain. Nah, yang paling penting lakukan ke depan adalah kekompakan, kekompakan tim. Sekarang ini kita bisa juara. Nah, ini euforia ini terus harus di tingkat apa namanya, terus harus dibangun ini suasana batin juara ini harus terus dibangun di kalangan pemain ya. Karena saya yakin pemain itu kan sudah dikontrak, mungkin sudah ada yang kontrak sampai 3 tahun, 5 tahun, 2 tahun saya nggak ngerti, tapi setahu saya bahwa sekarang jauh lebih profesional dibanding zaman saya dulu. Oleh karena itu kekompakan manajemen, kekompakan pelatih dengan pemain, kekompakan manajemen pelatih dengan pemain itu terus harus terjaga. Dan yang paling penting adalah suasana. Suasana tim itu harus dijaga betul, yang kondusif, yang kekeluargaan, ya, gotong royong. Tidak boleh ada masalah dalam tim yang tidak terselesaikan. Setiap masalah harus terselesaikan dengan baik. Itu karena pasti banyak masalah, ya. Mulai dari masalah akomodasi, masalah konsumsi, peralatan dan sebagainya. Manajemen harus mengatasi dengan baik. Kalau soal teknik, ya saya kira ya itu urusannya pelatih dan sekarang ini tinggal perlu ditingkatkan kerjasama tim, khususnya ketika ada tekanan. Ya, kalau sekarang kan kebanyakan pertandingan di liga yang sekarang ini, yang terakhir ini itu ketekanan dari supporter kurang, ya karena dibatasi jumlah penonton, bahkan pernah pertandingan tanpa Tanpa penonton. penonton, ya. Ini harus disiapkan oleh manajer, oleh pengelola, oleh pelatih. Harus siapkan ketika kita menghadapi tekanan supporter baik di luar maupun di dalam. Termasuk dalam, karena di dalam juga kalau tim kita ketinggalan itu juga supporter juga harus memberikan motivasi juang, semangat dan biasa. Kalau The Batman udah paham betul itu, ya. Jangan sampai ada lemparan, ada apa itu justru mengganggu konsentrasi pemain. Khususnya ketika kita di luar, tapi sekarang kan sudah jarang sekali, sudah kurang sekali ada lemparan seperti dulu. Zaman saya dulu kita sebentar bertanding, kepala kita main bisa bocor dari kepala nih. Di Stadion Utama Senayan, apa saya hampir hampir apa saya kena itu dari belakang. Waduh, itu hampir saya geger otak itu gara-gara dilempar oleh supporter dari
dari lawan kita itu. Nah kalau sekarang udah hampir hampir insya Allah sudah berkurang sekali dibanding zaman saya dulu. Dulu tantangan kita luar biasa itu. Nah oleh karena itu karena tantangan dari apa namanya dari hal-hal yang bersifat anarkis sudah berkurang, maka tantangan profesional yang harus menjadi hal yang harus diantisipasi oleh pengelola PSM, dan saya kira sekarang siapa namanya Sadikin ya sekarang ya pengganti Ya, aku. Sadikin itu sekalipun dia baru manajer, tapi dia sudah bisa membawa juara ya. Sekalipun peran Api itu sangat dominan ketika itu, tapi sekarang beralih kepada Sadikin. Saya kira Sadikin juga sudah memahami daripada manajemen bola sehingga bisa memelihara suasana batin tim ini, tetap suasana juara itu harus dibangun terus sehingga nanti liga akan datang PSM bisa menjadi juara lagi. Gitu deh. Baik, baik Pak. Dan juga kalau Pak Ocha, mungkin kita ingin meminta pendapatnya juga Pak Ocha, mungkin melihat apa yang masih perlu dibenahi dari PSM sendiri, mungkin dari manajemen atau dari eh, sarana dan prasarana mungkin Pak untuk mendukung PSM ke depannya nih, karena masih banyak laga yang akan kita lewati begitu Pak. Oh iya itu ya, sebelum Ocha itu mutlak itu mutlak khususnya sebenarnya kalau bisa Boswa itu punya kemampuan ya. Kalau dia bisa buat kesepakatan dengan pemerintah provinsi ya, katakanlah BOT daripada di Matuang itu Boswa yang bagus stadionnya integrated itu menurut ya. saya lebih bagus sehingga PSM itu punya infrastruktur, punya sarana, punya markas itu yang luar biasa sehingga bisa membuat PSM seperti MU, seperti Barcelona, Iya, seperti Real Madrid itu. Semua itu yang saya sebut pernah saya tinjau semua itu ya. AC Milan, Inter Milan itu, Sampdoria itu bisa, dan Boswa punya kemampuan finansial untuk itu sebetulnya. Tinggal sekarang bagaimana menciptakan kerjasama katakanlah BOT dengan pemerintah provinsi sehingga Boswa yang bangun stadion 30 tahun, 60 tahun, 30 tahun awal bisa diperpanjang 60 tahun, itu menurut saya prospek bisnis juga itu kalau PSM pengelola memiliki stadion sendiri. baik. Kalau Pak Ocha bagaimana pendapatnya Pak? Ya, memang stadion yang paling utama sekarang Mhm. karena ini uniknya ini karena PSM tidak memiliki stadion tapi bisa juara. Ini ini sangat luar biasa karena sebenarnya yang kita harapkan itu ya memang stadion yang harus Oh, kita stadion di punya. Parepare, Ocha, di sewa PSM nggak itu? Disewa Pak, Oh, tapi sewa memang juga. iya disewa juga, tapi memang harganya murah sekali Pak, nggak Ya, sama di Matoangi. tapi Tapi tetap sewa ya. memang iya tetap sewa, tapi kapasitas penonton itu, apalagi sekarang ini kan masuk mudik, waktu Lebaran juga dekat, jadi ini tadi kita rakor ini dengan aparat keamanan, kepolisian itu yang mudah-mudahan ada penambahan kuota karena yang dikasih kemarin itu kan hanya batas sampai 10.000. Ya mudah-mudahan ini bisa bertambah karena kecintaan kita yang saya bilang tadi itu, mereka datang nanti di Gelora Habibie ini Mhm. bukan lagi untuk pergi menonton, cuma memang untuk merayakan Merayakan kemenangan kemenangan ini ini. ya Pak. Mhm. Merayakan juara. Iya, merayakan juara, merayakan juara. Jadi itu. Jadi supporter, saya berharap memang segera kita memiliki stadion yang punya taraf internasional Betul. dan tapi dalam waktu dekat ini ya mungkin kalau melihat kondisi Mhm. dari permasalahan yang ada di Stadion Matuangin, yang mungkin kita tidak Tidak berharap dalam untuk waktu dalam satu. waktu dekat ya Pak. Iya betul. Tetapi apa yang dikatakan tadi Pak Nurdin, bahwa Boswa kalau mau sebenarnya bisa, dan itu sangat bisa dilakukan. Ya mudah-mudahanlah segera terwujud stadion kita sehingga predikat sebagai klub tertua tetapi tidak memiliki stadion itu segera nanti Segera terwujud dihilangkan nanti. ya. Baik, baik Pak. Pak Ocha, mungkin terakhir untuk mengakhiri perbincangan kita pada sore hari ini, boleh mungkin Pak sampaikan harapannya kepada PSM, kepada manajemen, kepada siapapun stakeholder yang selalu mendukung PSM hingga hari ini Pak.
Ya, saya cuma berharap itu tadi agar pemerintah betul-betul bisa memfasilitasi membuatkan kami stadion karena sepak bola itu yang dikatakan tadi Pak Nurdin dia akan hambar kalau tidak ada supporter. Nah, kita sudah klub tertua sejak 1915 tetapi tidak memiliki satupun stadion. Di Jawa itu di Jawa Timur itu kita bisa lihat banyak sekali stadionnya. Ini kita bisa kita iri-iri kalau kita mau melihat itu. Nah, saya berharap orang-orang gila seperti Pak Nurdin Halid itu bisa hadir lagi di Makassar Oca, dan ya Oca mesti pilih gubernur yang gila juga, Oca. iya memang Pak. Stadion, Oca. Betul Pak. Itu teman-teman supporter itu Pak sudah sepakat Pak. Pokoknya yang memikirkan pembangunan stadion itu yang akan kita pilih. Dan memang harus orang gila Pak ini, harus orang gila. Kalau tidak gila memang tidak bisa jadi Pak. Nah memang kita juara champion, kita masuk champion di zamannya Pak Nurdin dulu. Ya memang karena Pak Nurdinnya memang gila. Memang kita ukur gimana ini anunya, logikanya ini. Kita sudah dikalah, kita sudah keluar uang, terus dikalah, dicaci maki. Itu kan yang Pak Nurdin rasakan kalau kita dikalah, dicaci maki lagi. Dia tidak Betul, rasakan betul. bahwa mana ini uang tak keluar ini saja pribadi. Nah dulu kan tidak ada sponsor, cuma bantuan Pemda dan itu tidak seberapa juga dari bantuan Pemda. Nah ini sekarang ini sudah enak. Nah itu saya berharap orang-orang gila seperti Pak Nurdin lahir di Makassar sehingga betul-betul bisa membuat dunia sepak bola di Makassar itu lebih di Sulawesi Selatan itu lebih menggila lagi dan ya mudah-mudahanlah Pak Pak Nurdin nanti bisa terpilih menjadi gubernur juga dan itu kita harus seperti itu karena memang hanya orang-orang gila lah yang memang pantas untuk disanjung oleh supporter Pak gitu Pak. Demikian deh. Baik. Bagaimana Pak Nurdin? Apakah nanti akan jadi gubernur? Sudah siap? Ya Bismillah Bismillah. Baik, kalau Pak Nurdin sendiri Pak memberikan harapannya mungkin Pak melalui tayangan ini. Ya, tentu kita harus support terus ini Pak Boswa ya, Pak Sadikin, seluruh Pak Sadikin, Dinda Sadikin dengan seluruh timnya ya, kita support terus. Sepak bola itu tidak mudah ya, tidak mudah mencari orang yang mau berkorban untuk membangun sepak bola. Oleh karena itu, mumpung ada Boswa, ada Sadikin yang menjadi manajer, menjadi pengelola, ini kita harus support terus itu. Nah, yang kedua adalah memang tadi harapan kita sepak bola harus tanpa membina hubungan yang harmonis dengan supporter. Itu mutlak itu wajib itu ya. Karena sepak bola tidak akan maju tanpa supporter gitu. Supporter juga tidak bisa hidup tanpa sepak bola. Nah, gitu kira-kira. Karena itu hubungan harmonis harus tetap dijalin, tidak boleh ada mix, tidak boleh ada perbedaan yang membuat supporter tidak senang sama timnya, PSM tidak senang sama supporter, tidak boleh. Jadi hubungan harmonis itu yang dijaga betul. Itu yang saya bangun dari awal ketika saya menangani PSM. Nah yang ketiga adalah ini yang paling tidak kalah pentingnya, ini mutlak harus dilakukan oleh Oke. Jadi saya harus berjuang ke pusat dan insya Allah dengan kapasitas saya jaringan saya di pusat saya bisa bantu di tingkat pusat untuk memberikan dana atau investasi kepada PSM. Karena kalau kita tidak memiliki stadion itu di samping kasihan supporter kita datang ke Parepare yang kapasitasnya cuma 10.000 itu perjalanan jauh itu di tingkat risiko kecelakaan sangat tinggi di jalan dan sebagainya. Orang mau datang karena fanatisme, karena ingin menghadirkan kebahagiaan batin bagi dirinya, euforia bagi dirinya, tapi kemudian yang dihadapi justru masalah. Ini harus dipikirkan oleh PSM dan pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan. Dan juga infrastruktur tidak hanya stadion, tapi harus lengkap sport science lah. Gitu. Jadi sehingga PSM bisa kita buat, dan untuk supporter saya menyarankan dan saya siap untuk mensupport habis itu untuk membentuk koperasi seperti di negara-negara maju di MOU contohnya ya, itu mereka sudah supporternya itu sudah mengelola secara profesional sehingga
Dia beli tiket itu tidak ada diskon karena dia punya penghasilan. Tapi apa namanya klubnya itu memberi fasilitas kepada koperasinya itu. Nah, sehingga ada kerjasama yang baik sehingga semua personal supporter beli tiket sesuai dengan harga tiket, tapi ada fasilitas-fasilitas yang bisa menciptakan dana bagi supporter sendiri. Nah, itu harapan-harapan saya PSM ke depan. Maju terus, pantang mundur, jaya terus, ciptakan terus juara untuk PSM. Baik, terima kasih Pak Nurdin. Hari ini sudah bersama kita semua, bersama Tribuners, berbincang hari ini. Dan juga Pak Ocha, kita tunggu teman-teman dari The Maxman ya. Nanti euforianya, perayaan kemenangannya pada tanggal 16 dan 17 nantinya kita akan melihat dan menanti bagaimana keseruan teman-teman dari The Maxman yang akan merayakan juara dari PSM. Dan juga terima kasih Pak Nurdin, selamat menantikan waktu berbuka puasa ya Pak Nurdin dan juga Pak Ya. Ocha hari ini, dan semoga lancar-lancar puasanya sampai Lebaran nanti ya Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kita, dan semoga PSM juga kedepannya selalu akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Makassar dan juga Sulawesi Selatan, dan bahkan untuk Indonesia. Baik, dan juga Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan program kita hari ini. Tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.